Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya? Semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja lahir dan batinnya. Aduh, pasti udah pengen banget balik lagi ke kampus untuk melakukan praktek-praktek di kampus biar bisa ketemu sama teman-teman tersayang, teman-teman tercinta, dosen tersayang, dosen tercinta, ya nggak sih? Ya, eh dalam waktu dekat bakal ada pertemuan lagi gitu ya, bakal ada praktek lagi. Oke, nah kita lanjut dulu yuk ke pembahasan kita di materi biokimia ini. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Kita akan membahas tentang vitamin. Mulai dari apa sih itu vitamin, kemudian jenis-jenis vitamin, dan kita akan belajar juga manfaat-manfaat dari vitamin ini serta apa yang terjadi pada tubuh apabila kekurangan vitamin-vitamin. Oke, lanjut ya. Nah, vitamin ini adalah zat esensial yang diperlukan oleh tubuh untuk membantu kelancaran penyerapan zat gizi dan proses metabolisme tubuh, ya. Zat yang esensial, diingat-ingat ya. Oke, yang kedua, fungsi dalam metabolisme, vitamin itu memiliki fungsi ya untuk mendukung metabolisme, di mana dia itu akan bertindak sebagai kofaktor. Ya, kalau kemarin kita bicara tentang enzim, struktur enzim yang lengkap dan sempurna itu terdiri dari protein ditambahkan dengan kofaktor. Nah, vitamin ini adalah kofaktor yang sifatnya organik. Sedangkan kemarin ada juga kofaktor yang sifatnya non-organik, yaitu adalah mineral. Nah, mineral akan menjadi pembahasan kita di pertemuan kita yang terakhir, di pertemuan yang ke-7. Jadi kita bahas dulu yang tentang vitamin gitu ya. Nah, di dalam tubuh sendiri, vitamin ini diperlukan dalam jumlah yang sedikit sehingga vitamin disebut sebagai mikronutrien. Nah, yang makronutrien emang apa, Bu? Yang makronutrien ya jelas saja yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu ada karbohidrat, protein, ya, lipid atau lemak. Itu adalah yang makronutrien. Sedangkan vitamin memang mikronutrien ya. Jadi kebutuhan tubuh terhadap vitamin ini tidak sebanyak kebutuhan karbohidrat, protein maupun lemak. Nah, berdasarkan kelarutannya, si vitamin ini nanti kita bagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut di dalam air dan vitamin yang tidak larut di dalam air. Nah, kalau dia tidak larut di dalam air, artinya dia larut di mana? Dia larut di lemak. Nah, apa aja nih vitamin yang larut dalam air dan apa aja vitamin yang tidak larut dalam air akan kita bahas nanti jenis-jenisnya ya. Nah, berdasarkan kelarutannya, tadi dinyatakan ada vitamin yang larut dalam air, ada vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air tuh sedikit kok. Apa? Vitamin B kompleks dan vitamin C. Nah, yang bikin banyak apa? Yang bikin banyak vitamin B kompleks kita bagi menjadi vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotin, dan asam folat. Ini ya. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak itu ada 4, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, atau vitamin K. Paling gampang yang larut dalam lemak itu kita singkat jadi AD ya, vitamin A, D, E, K itu adalah vitamin yang bisa larut dalam lemak. Nah, karena dia larutnya dalam lemak, maka sangat dianjurkan apabila kita mau konsumsi vitamin ini setelah makan. Karena biasanya kalau kita makan ada lemak, ada lipid yang kita makan saat itu. Jadi beberapa saat setelah makan kita mengkonsumsi vitamin A, D, E, K ini gitu. Agar apa? Agar bisa larut sempurna. Nah, kemudian membahas tentang vitamin yang larut dalam air gitu ya. Di sini golongan vitamin B maupun vitamin C ini ya. Sebenarnya karena dia larut dalam air tuh tidak dapat disimpan oleh tubuh gitu ya. Tapi vitamin C dan vitamin
B12 itu dapat disimpan di dalam hepar apabila asupan yang masuk ke dalam tubuh itu lebih tinggi daripada kebutuhannya. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi ya. Ya. Kita lihat bahasan kita yang pertama, ada vitamin B1 ya, atau kita sebut sebagai tiamin. Ini adalah nama kimia dari vitamin B1 ini ya. Nah, vitamin B1 ini sumber utamanya kita dapatkan dari makanan berupa serealia tumbuk atau setengah giling ya. Serealia tumbuk atau setengah giling itu gimana sih, Bu? Jadi kalau misalnya kita konsumsi beras gitu ya, beras yang masih ada kulit arinya, itu bagian kulit arinya atau part di kulit arinya itu justru kaya sekali akan tiamin ya. Tapi kalau dia mengalami penggilingan hingga 2 kali, maka si kulit arinya ini akan hilang, jadi tiaminnya juga hilang ya. Jadi sumber terbesarnya tuh dari serealia tumbuk. Tapi ada juga sumber-sumber lainnya. Kita punya di sini dijelaskan dari kacang-kacangan, daging ya, daging yang tanpa lemak dan kuning telur itu mengandung vitamin B1 atau tiamin. Nah, sekarang kita bahas gejala-gejala kalau kekurangan tiamin, apa yang terjadi ya. Nah, kalau kekurangan tiamin dalam jumlah yang sangat besar, jadi benar-benar tubuh tuh nggak dapat asupan tiamin atau tiaminnya tuh dikit banget, jadi benar-benar kekurangan tubuh gitu ya, maka itu akan menyebabkan masalah yang berkaitan dengan sistem saraf serta jantung. Nah, umumnya penyakit yang disebabkan kekurangan tiamin ini kita sebut sebagai penyakit beri-beri. Nah, kita bahas dulu yuk. Jadi penyakit beri-beri itu apa sih? Nah, penyakit beri-beri ini adalah penyakit yang menyerang sistem saraf dan sistem peredaran darah ya. Serta lebih sering ditemui pada anak usia 1 sampai 4 tahun. Jadi sebenarnya yang rentan itu anak usia 1 sampai 4 tahun ya, karena mungkin konsumsinya atau diet harian tuh makanan harian ya, itu kurang memenuhi asupan tiamin atau vitamin B1 itu. Karena masih anak kecil kan biasa ya, masih pilih-pilih makanan gitu. Tapi tadi dinyatakan bahwa tiamin juga terdapat pada kacang-kacangan dan daging. Nah, kalau anak-anaknya juga sama kuning telur. Nah, kalau anaknya susah makan daging, susah makan telur, nah itu dia sumber tiaminnya jadi benar-benar sedikit. Karena apalagi kalau dia konsumsi nasi dari beras yang mengalami double penggilingan ya. Jadi kulit arinya tuh yang tipis sekali di berasnya itu benar-benar udah hilang lang-lang gitu. Jadi sumber tiaminnya benar-benar menyusut. Nah, tapi selain pada anak-anak ternyata resiko kekurangan tiamin yang menyebabkan penyakit beri-beri ini juga besar terjadi pada ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum, yaitu mual dan muntah yang berlebihan selama kehamilan yang menyebabkan si ibu mengalami dehidrasi gitu ya. Jadi paling banyak kasusnya pada anak, tapi ibu hamil juga punya resiko ya terkena beri-beri ini. Nah, gejala beri-beri itu bagaimana sih biar kita kenal, oh ini tuh kemungkinan ini adalah gejala beri-beri, jadi biar bisa langsung ditangani. Karena kan sebenarnya gejala beri-beri ini tuh bisa hilang apabila konsumsi vitamin B1-nya itu terpenuhi gitu ya. Nah, penyakit beri-beri ini kita bagi jadi 3. Ada beri-beri kering, beri-beri basah, dan sindrom Wernicke-Korsakoff ya. Saya nggak tahu apakah pengejaannya benar atau enggak, tapi seperti itu ya namanya. Nah, tiap jenis penyakit beri-beri ini punya gejala yang berbeda-beda. Kita bahas dulu yuk dari yang jenisnya beri-beri basah. Nah, untuk beri-beri basah ini dia menyerang jantung dan sistem peredaran darah ya. Maka gangguan yang biasanya muncul itu berupa tungkainya membengkak, jantungnya berdebar gitu, sesak nafas saat melakukan aktivitas fisik maupun saat bangun tidur ya. Ternyata gejala beri-beri basah ini hampir mirip dengan gejala-gejala lainnya ya. Jadi untuk kemudian bisa diindikasikan beri-beri basah pasti perlu pengecekan terlebih dahulu ya secara klinis.
Karena kalau jantung berdebar bisa aja habis minum kopi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, untuk mengetahui apakah jantung berdebar ini gara-gara beri-beri basah yaitu kekurangan tiamin, itu pasti akan ada pemeriksaan klinis. Nah, untuk yang beri-beri kering bagaimana? Yang beri-beri kering ini itu karena dia merusak saraf dan menurunkan fungsi otot-otot tubuh, maka gangguan yang terjadi pada beri-beri kering itu ciri-cirinya adalah tangan dan kaki kesemutan atau mati rasa. Jadi kan kadang tangan dan kaki kita tuh kesemutan apabila kaki itu tertindih agak lama gitu ya. Tapi ini misalnya nggak ketindih, nggak apa, kok kesemutan gitu. Terus tubuh terasa nyeri-nyeri, mual, muntah, mata bergerak tidak terkontrol, linglung dan bingung, kesulitan bicara, kesulitan berjalan, bahkan lumpuh. Nah, jadi kalau tubuh terasa nyeri-nyeri gitu ya, padahal nggak ada aktivitas apa-apa gitu, terasa cepet capek. Nah itu kan kadang disarankan atau oleh dokter diberikan vitamin ya. Biasanya memang untuk mengatasi gejala atau keluhan badan pegel-pegel gitu, itu biasanya dikasih vitamin B kompleks ya, karena mungkin ada indikasi kekurangan tiamin gitu ya. Nah, untuk yang sindrom Wernicke-Korsakoff sendiri itu bagaimana? Nah ini tuh yang paling parah, beri-beri yang paling parah ya. Terjadinya kerusakan otak ya akibat kekurangan tiamin pada tingkat yang parah atau tingkat yang berat ya. Nah gangguan yang terjadi umumnya ditandai dengan bagaimana? Kemampuan mengingat jadi berkurang, menurunnya koordinasi otot-otot tubuh, gangguan penglihatan, mengalami halusinasi, kebingungan, dan linglung seperti itu ya. Nah, tadi 3 gejala beri-beri itu bisa dihilangkan atau disembuhkan, diterapi dengan apa? Ya dengan cara satu-satunya konsumsi vitamin B1 atau makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin B1. Atau vitamin B1 ini dalam istilah kimianya disebut tiamin gitu ya. Nah, yuk kita bicara tentang apa saja sih manfaat vitamin B di dalam tubuh kita. Jadi vitamin B itu menjaga kesehatan tubuh ya. Dia juga bisa meningkatkan nafsu makan dan menjaga keseimbangan air di dalam tubuh. Jadi yang paling banyak menyusun tubuh makhluk hidup ya, termasuk manusia, itu adalah air ya. Nah, kehilangan air dalam jumlah yang besar itu kan bahaya. Maka si vitamin B itu ternyata berperan untuk menjaga keseimbangan air di dalam tubuh. Nah, terus vitamin B ini juga berperan pada metabolisme protein, karbohidrat, dan glukosa ya. Diingat-ingat bahwa vitamin berperan sebagai kofaktor, di mana kofaktor itu kalau terikat dengan protein itu menjadi enzim dengan struktur yang sangat sempurna ya. Nah, sehingga nanti si vitamin B ini kalau dia membantu metabolisme itu bisa menyokong terjadinya pembentukan atau produksi energi di dalam tubuh. Nah, tiamin juga bermanfaat untuk mengkonversi karbohidrat menjadi lemak dan mengabsorpsi ya, menyerap lemak. Nah, kemudian untuk peran vitamin B1 yang ketiga apa? Vitamin B1 termasuk vitamin anti stres karena dapat meredakan stres. Selain stres, vitamin B1 juga bisa meredakan kesemutan. Ini termasuk penting ya untuk mata si vitamin B1 ini, karena tiamin juga bisa mencegah katarak. Nah, sebenarnya banyak banget manfaat tiamin, tapi ini ibu hanya mencoplik beberapa saja. Jadi super sekali ya, walaupun dia dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit mikronutrien, tetapi ternyata perannya di dalam tubuh itu banyak sekali. Nah, beralih dari vitamin B1 kita pindah ke vitamin B2 atau riboflavin ya. Ini adalah nama kimianya dari vitamin B2 gitu. Nah, kita lihat nih. Sumber dari riboflavin itu ternyata terdapat pada berbagai makanan hewani dan nabati ya, seperti apa? Susu, keju, hati, daging, dan sayuran yang berwarna hijau. Nah, tanda-tanda bahwa tubuh kekurangan riboflavin adalah mata terasa panas dan gatal, terus tidak tahan terhadap cahaya, jadi silau-silau gitu ya, mulut serta lidah terasa sakit dan panas, kayak gitu. Itu kalau kekurangan riboflavin. Nah, sebenarnya manfaat vitamin B2 di dalam tubuh itu apa? Manfaatnya adalah vitamin B2 ini bisa mengurangi resiko glaukoma ya, penyakit pada mata.
ya, membantu fungsi saraf dan membantu perbaikan jaringan tubuh dan membantu kesehatan kulit, kuku dan rambut.